Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga ya, Bu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Sebelumnya di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya, Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira nanti kelas yang akan Ibu pakai itu mau kelas berapa, Bu? Kelas 9 sesuai kelas yang saya ampuh. Baik, Bu. Kapan kira-kira kita bisa melakukan supervisinya, Bu? Besok juga bisa Bu, nanti akan saya persiapkan. Baik, sepakat ya, Bu. Kita akan laksanakan kegiatan tersebut besok hari Rabu ya, Bu? Insya Allah Bu. Baik, lalu bagaimana tentang tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi tersebut, Bu? Tujuan saya yaitu siswa ingin berperan aktif dalam diskusi, dan siswa juga harus mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya siswa juga mampu menanggapi kelompok lain dengan baik. Iya, baik, Bu. Jadi nanti bagian mana yang ingin saya amati, Bu? Bagian yang diamati mengenai keaktifan siswa dalam berdiskusi, karena selama ini yang saya lihat itu ketika pembelajaran hanya ada beberapa siswa yang aktif dan mampu menyampaikan pendapatnya dalam menanggapi kelompok lain. Baik, Bu. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa, Bu, untuk supaya murid Ibu nantinya mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Iya. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang dimana nanti siswa itu diberikan suatu masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Untuk strategi pembelajarannya, saya akan membagi beberapa siswa menjadi beberapa kelompok, dan nanti siswa tersebut berdiskusi. Oh, baik, Bu. Nah, Bu, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa, Bu? Harapannya yang pertama yaitu siswa itu mampu berperan aktif dalam diskusi kelompok. Siswa juga mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan siswa juga harus mampu menyampaikan pendapat dan menanggapi kelompok lain dengan baik dan benar. Baik, Bu. Saya kira cukup ya, Bu, untuk kegiatan praobservasinya. Semoga nanti kegiatan observasi supervisi ke kelasnya berjalan dengan baik ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya yang akan melakukan percakapan observasi bersama Ibu Ain Titin sebagai guru yang telah saya supervisi, dan bersama Ibu pengajar praktik Ibu Ade Sri Mulyati. Baik, Bu, dalam percakapan pasca observasi di sini ada beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan, Bu? Pada awal-awal pembelajaran mungkin karena saya belum terbiasa, ada rasa tegang, tetapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Baik, Bu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas? Baik Bu, tahap awal yang saya lakukan yaitu membuat rencana pembelajaran dengan memilih materi tentang teks laporan percobaan di kelas 9 dengan mode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan yaitu mengelompokkan murid, setelah itu melakukan diskusi kelompok, dan ada penugasan individual.
Baik Bu, Ibu kan sudah membuat FPP ya Bu, kemudian model pembelajarannya PBL. Setelah itu Ibu mengelompokkan siswa dan memberikan tugas individu. Nah, menurut Ibu bagaimana area pengembangan tadi? Apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau belum Bu? Alhamdulillah sudah berhasil, tetapi masih ada kekurangannya, Bu. Eh, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas Bu? Kendala yang saya hadapi ketika proses pembelajaran yaitu ketika diskusi kelompok masih terlihat ada beberapa murid yang kurang aktif dan terlihat murid kurang bersemangat dalam pembelajaran. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena murid masih merasa bingung. Setelah itu murid kurang bersemangat Bu ketika belajar secara berkelompok. Oh iya. Mungkin apa yang nantinya akan Ibu rencanakan untuk pembelajaran ke depannya Bu? Ya, rencana kedepannya saya akan mencoba membimbing dan memotivasi murid tersebut atau murid yang masih kebingungan dan terlihat kurang bersemangat di dalam proses pembelajaran, dan saya akan mencoba melakukan pengelompokan murid berdasarkan profil belajar mereka seperti kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Setelah itu saya juga akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Berarti untuk kedepannya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian kira-kira Bu, Ibu akan melakukan kapan Ibu akan melakukan pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi? Ya, insya Allah minggu depan Bu, nanti saya kabari lagi. Baik Bu, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu, setelah Ibu nanti melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi. Nah, dari percakapan awal Bu sampai barusan, apa yang dapat Ibu simpulkan Bu? Pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan KSE dengan pengelompokan murid berdasarkan kesiapan belajar yang sudah saya lakukan telah mencapai tujuan dan area pengembangan yang sudah saya tetapkan. Namun dalam proses kegiatan belajar mengajar masih terlihat murid yang kurang aktif ketika pembelajaran secara berkelompok, lalu masih ada murid yang kurang bersemangat, dan untuk itu kedepannya saya akan mencoba membimbing dan memotivasi murid tersebut, lalu akan mencoba mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajarnya, berdasarkan profil belajar mereka, lalu akan melakukan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, baik. Setelah saya lihat di observasi ya Bu, Ibu juga kan sudah menggunakan media ya Bu ya. Mungkin nanti medianya akan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik motivasi murid untuk belajar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu tadi sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Berarti Ibu sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademik dari mulai praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Tadi setelah melihat jalannya percakapan pasca observasi, alhamdulillah proses coaching yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana adanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga bisa memaksimalkan potensi. Di awal Ibu memulai percakapan itu dengan tujuan yang memang ingin ditetapkan. Kemudian selama melakukan percakapan tidak ada istilahnya sifatnya menggurui gitu ya. Jadi memang coaching di sini bisa mencari solusi, bisa merefleksikan apa yang sudah terjadi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh coaching, kemudian merefleksikannya dan mencari atau membuat rencana tindak lanjut dari apa yang menjadi kekurangan atau menjadi hal yang memang perlu diperbaiki. Jadi Ibu tadi dalam proses coachingnya sebagai coach, Ibu bisa mengarahkan coaching untuk mencari solusinya. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali potensi pada coaching itu. Jadi proses pelaksanaan coaching
coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, kemudian alur tirta-nya juga sudah ada, dan prinsip coachingnya sudah terjalin atau sudah terjadi